Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Desember ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman terambil dari Matius 24 ayat 35 sampai dengan ayat 42 yang berbunyi demikian. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapa-Ku saja. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup dalam hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Saudaraku, keadaan dunia ini semakin hari semakin rusak, semakin kacau, dan itu merupakan tanda-tanda kedatangan daripada Bapa kita Yesus HaMasiah yang kedua kalinya. Hari ini saya berikan temanya berjaga-jaga senantiasa. Apa artinya berjaga-jaga? Siap sedia, karena tadi Tuhan Yesus mengatakan, kedatanganku tidak ada seorang pun yang tahu. Pada awal dunia ini, sebelum ada semua kosong, baru Yahweh ciptakan hari pertama sampai hari ke-6 baru ada. Tetapi di akhir zaman ini, apa yang ada ini sekarang ini, langit dan bumi akan lenyap. Itu tadi dijelaskan di ayat 35. Pertanyaannya, kalau langit dan bumi lenyap, kemanakah manusia? Hanya ada dua tujuan. Yang pertama, surga. Yang kedua, neraka. Kalau orang benar, orang yang hidup benar pasti masuk surga, tapi kalau orang hidup tidak benar pasti masuk neraka. Dan kita ketahui kedatangan Yesus pertama kali juga datang ke dunia ini dari Roh Kudus berubah jadi manusia, firman Yahweh berubah jadi manusia, diberitahukan melalui malaikat Gabriel, baik kepada Maria, kamu akan mengandung, juga Yusuf, jangan takut mengambil Maria, juga kepada para gembala, lahir seorang juru selamat bagimu. Orang Majus juga melihat bintang di langit, lahirnya seorang raja. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya tidak diberitahukan kapan dia datang, tanggal berapa, tahun berapa, tidak diberitahukan. Tetapi tanda-tanda kedatangan dia mau datang kedua kali diberitahukan. Yang pertama-tama, akan muncul Mesias palsu, dan akan terjadi perang di mana-mana, akan terjadi kelaparan yang sangat hebat, akan muncul penyakit yang aneh-aneh, dan akan muncul gempa bumi yang dahsyat. Bahkan kalau dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 17 dikatakan, bintang berjatuhan, pulau-pulau akan bergeser, dan juga akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Itu tadi, pulau-pulau bergeser,
dan bintang-bintang berjatuhan. Apalagi tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kalinya, akan terjadi penganiayaan besar-besaran kepada pengikut Tuhan Yesus, bahkan banyak yang dibunuh. Itu yang saya bacakan barusan itu dari dalam Matius pasal 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita berjaga-jaga senantiasa? Tadi saya berikan temanya berjaga-jaga senantiasa. Pertama-tama, agar kita bisa berjaga-jaga senantiasa, kita harus selalu hidup dalam Yeshua HaMasiah setiap saat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 yang dikatakan, Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi dalam situasi dunia tadi, muncul Mesias palsu, perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, penyakit yang aneh-aneh muncul, gempa bumi. Agar kita kuat, harus selalu tinggal di dalam Yeshua HaMasiah, maka kita pasti berbuah. Kita menang. Yang kedua, kita harus selalu tekun membaca, merenungkan, serta melakukan firman Yahweh. Itu dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian dapat bertindak bijaksana. Jadi waktu kita hidup yang sekarang ini, kita harus belajar mendengar firman Yahweh, merenungkannya, melakukannya setiap hari. Kalau kita melakukan firman Yahweh setiap hari, tinggal dalam Yesus setiap hari, otomatis kapanpun Tuhan Yesus datang, kita pasti selamat. Maka perlu kita berjaga-jaga senantiasa. Apalagi yang harus kita lakukan, kita harus selalu dipimpin Roh Kudus setiap saat. Dalam Yohanes 14 ayat 26 berbunyi demikian, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Tadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan menjelang kedatanganku yang kedua kali akan terjadi bencana alam, kejahatan, muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Maka dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita, kita benar-benar mampu menghadapi itu semua. Makanya kita harus dipimpin Roh Kudus setiap saat agar kita bisa berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kalau kita dipimpin Roh Kudus setiap saat, pasti dibawa masuk surga. Berikutnya kita harus tekun berdoa setiap hari. Jangan kalau ada masalah baru berdoa, kalau nggak ada masalah nggak berdoa. Dan kita tahu dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10, Daniel 3 kali sehari berdoa, sekalipun sudah ada undang-undang tidak boleh bermohon kepada dewa manapun, kepada ilah manapun. Kalau dia bermohon maka dia dimasukkan dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, berdoalah tanpa henti-hentinya. Situasi zaman ini makin hari makin rusak,
tekunlah engkau berdoa. Jangan buang-buang waktumu. Karena apa? Melalui doa dan penyembahan engkau mendapatkan kekuatan baru daripada Bapa di surga melalui kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya, kita harus tekun beribadah setiap hari, bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu atau hari lain. Sebab kita tahu bahwa sebenarnya bahwa persekutuan kita itu bukan setiap hari Minggu saja. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Yahweh setiap hari, itulah ibadahmu yang bijak. Jadi kita beribadah bukan hanya hari Minggu, bukan hari Sabtu, tapi setiap hari, setiap waktu kita persembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Yahweh. Itulah ibadah yang sejati, itulah ibadah yang benar. Kalau kita beribadah yang benar setiap hari, kapanpun Tuhan Yesus datang, kita nggak perlu takut. Maka kalau kita ingat juga bagaimana setiap orang-orang yang sudah percaya, pengikut Tuhan Yesus, setiap hari mereka berkumpul di bait suci untuk membaca merenungkan firman Yahweh. Mereka beribadah. Yang berikutnya, kita harus tekun memuji-muji Yahweh setiap hari. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 164, Aku memuji engkau 7 kali sehari karena hukum-hukummu adil. Sekarang banyak orang lagu rohani hanya hari Minggu. Hari Minggu pun itu hanya paling mungkin sejam atau 2 jam. Hari lain lagunya lagu dunia, maka perlu engkau bertobat. Harusnya engkau memuji-muji Yahweh 7 kali sehari. Yang keluar dari mulutmu adalah lagu pujian penyembahan kepada Yahweh sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasihmu kepada Bapa di surga. Jadi ganti pujianmu. Jika engkau hanya sering atau melakukan puji-pujian lagu-lagu dunia, itu tidak berkenan kepada Yahweh, sebab di surga tidak ada lagu dunia, yang ada adalah memuji-muji Yahweh. Jadi dalam berjaga-jaga itu tekunlah memuji-muji Yahweh setiap hari. Pemazmur mengatakan tadi, 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. Yang saya lihat sekarang ini hanya dalam seminggu 1 kali memuji Yahweh, itu pun hari Minggu paling sejam atau 2 jam. Hari lain lagu dunia, maka perlu engkau bertobat, sebab kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah semakin dekat. Tanda-tanda kedatangannya sudah menunjukkan badai di mana-mana, kejahatan di mana-mana, perang di mana-mana, penyakit yang aneh-aneh muncul. Berarti kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah semakin dekat. Maka perlu engkau banyak memuji menyembah Yahweh itu setiap hari. Bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu, tapi setiap hari. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu hidup dalam buah-buah Roh Kudus setiap hari. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Jadi mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah itu hidup di dalam buah-buah Roh Kudus, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Apapun keadaan dunia ini, engkau tidak perlu panik, engkau marah-marah, engkau harus tenang. Ada pengendalian diri, ada kasih di dalam dirimu. Selain itu, kita harus juga bahwa hidup di dalam buah-buah kasih,
bahwa kita harus hidup di dalam buah-buah kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 yang berbunyi demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita karena kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Buah Roh Kudus tadi pertama adalah kasih. Dan buah kasih yang pertama adalah berpanjang sabar, bermurah hati, dan seterusnya. Menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kalinya, benar-benarlah kita hidup di dalam buah-buah kasih itu. Apapun yang orang lain perbuat kepada kita yang menyakitkan, yang merugikan kita, kita belajar dikatakan tadi tidak menghitung-hitung yang jahat. Ya, tidak mencari sesuatu untuk dirinya, tidak egois, tapi menolong orang lain sekalipun dalam kesusahan. Kita ingat ketika Stefanus memberitakan Injil, dia ditangkap, dirajam, dan pada saat dia dirajam, dilempari batu, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tahu, kita belajar seperti doa Tuhan Yesus juga ketika disalib, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi selalu hidup di dalam buah-buah kasih. Kalau engkau hidup dalam buah-buah kasih, kapanpun Tuhan Yesus datang, engkau tidak perlu takut, dijamin pasti masuk surga. Jadi kalau engkau tidak hidup dalam kasih, ya, siapkan dirimu masuk neraka. Pasti kalau engkau tidak hidup dalam kasih, pasti masuk neraka. Itu jelas firman yang mengatakan. Berikutnya, kita harus selalu mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Petrus bertanya, "Guru, manakah perintah terbesar dalam Taurat?" Tuhan Yesus jawab, "Hukum yang terbesar, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu." Itu hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi mari kita belajar betul-betul hidup mengasihi Yahweh itu. Dalam salib itu secara vertikal kita mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. Salib itu secara horizontal, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu salah satu persiapan kita untuk berjaga-jaga menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah, mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita, mengasihi sesama kita dengan seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau engkau mengasihi Yahweh tapi benci sesamamu, ketika Tuhan Yesus datang, engkau tidak akan bisa masuk surga. Kasih itu vertikal dan horizontal. Jadi praktekin kasih itu bukan hanya vertikal, tapi vertikal dan horizontal. Itulah arti salib itu, yaitu kasih. Kasih kepada Yahweh, kasih kepada sesama. Praktekin supaya engkau selamat. Berikutnya, kita harus hidup di dalam buah-buah karunia-karunia Roh Kudus. Kita harus hidup menggunakan karunia-karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian.
Dan kepada tiap-tiap orang sedang diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab melalui roh kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan, dan kepada yang lain berbeda kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membedakan roh-roh, dan kepada yang lain membedakan berjenis-jenis bahasa roh atau bahasa lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Namun roh yang satu, dan semua mengerjakan semuanya itu dengan membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang sendiri-sendiri sebagaimana Dia menghendakinya. Untuk melawan setiap pekerjaan daripada si iblis, kita diberikan karunia-karunia Roh Kudus, hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman. Artinya apa yang kita katakan terjadi, karunia kesembuhan, mujizat. Apa yang kita katakan terjadi, membedakan bermacam-macam roh. Sekarang iblis sedang berkeliaran menghasut pikiran hati manusia. Kalau ada karunia-karunia Roh Kudus di dalam hati kita, kita bisa menebak semua pekerjaan daripada si iblis itu, dan kita menjadi pemenang, dan kita tidak ikut dalam aturan daripada si iblis itu. Maka perlu kita hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus tadi, termasuk membedakan bermacam-macam roh, bukan hanya bahasa roh. Sekarang di gereja hanya diajarkan bahasa roh, padahal ada 9 karunia, harusnya 9 karunia nilainya sama, karena bahasa roh tidak masuk surga. Yang masuk surga yang iman, pengharapan, dan kasih. Jadi belajarlah kita menggunakan karunia-karunia roh itu. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga? Kita harus tekun untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar dan baptiskan mereka, dan aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sekarang gereja hanya sibuk mempertahankan doktrin, tata cara ibadah, tapi nggak pernah bersaksi kepada orang lain beritakan Injil. Baik jemaat, hamba Tuhan harus berani memberitakan Injil. Masalah diterima tidak diterima, kita harus memberitakan. Karena Injil ini harus diberitakan sebelum kedatangan Yesus HaMasyiah yang kedua kalinya. Jadi bersaksilah engkau, juru selamat yang bisa membawa manusia masuk surga adalah Yesus HaMasyiah, sebab Dia datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Agama enggak membawa manusia masuk surga. Amal perbuatan baik tidak bisa membawa manusia masuk surga. Rasul-rasul, nabi-nabi enggak bisa menjamin masuk surga. Tetapi Yesus HaMasyiah, karena Dia Yahweh Elohim yang berubah jadi manusia, Dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia, Dialah satu-satunya juru selamat. Maka perlu kita beritakan Injil kepada orang lain supaya mereka juga diselamatkan. Yang berikutnya, bahwa kita harus tetap setia mengikut Yesus HaMasyiah dan harus siap mati. Itu di dalam Matius 16 ayat 24, siapa yang mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, artinya siap mati karena mengikut Tuhan Yesus seperti Stefanus. Jadi marilah kita berjaga-jaga senantiasa, supaya kita selalu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau kita berjaga-jaga hidup dalam kekudusan dan kebenaran sesuai dengan firman Yahweh, selalu berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, hidup dalam buah-buah Roh Kudus, hidup dalam buah-buah kasih, kapanpun Bapa kita Yesus HaMasyiah datang, kita nggak perlu takut, sebab kita sudah ada jaminan keselamatan bagi kita.
maka bersyukurlah kita punya juru selamat yang luar biasa. Biar melalui firman ini kita semakin semangat mengikut Tuhan Yesus, sebab Dia pasti datang jemput kita, supaya di mana Dia berada kita pun berada. Artinya Dia di surga, kita pun dibawa masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami kembali diingatkan supaya kami berjaga-jaga senantiasa, sebab kedatangan-Mu datang dengan tiba-tiba. Namun Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami dengan hidup kudus dan benar sesuai dengan firman-Mu. Dan Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus mengajari kami, membimbing kami. Dan kami mau tekun belajar firman-Mu, melakukannya, dan juga bersekutu dengan Engkau. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya imannya teguh, setia mengikut Tuhan Yesus. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Berikan keberanian bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu memberitakan Injil. Berkati bangsa dan negara kami. Engkau jagai semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.